Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya. Dan juga jaga-jaga kesehatan, karena kita sudah memasuki musim pancaroba. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul bersama. Hingga saat ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa hukum. Perkenalkan, nama saya Bu Faridi Tulaksamana, dan rekan saya Nadia Nur Fazira. selaku MC pada acara webinar pada hari ini yang mengangkat tema dampak investasi tambang terhadap kehidupan ekonomi sosial dan kesehatan penduduk. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Komarudin MSI selaku Rektor Universitas Negeri Jakarta. Yang kami hormati Bapak Dr. Indra Pahala MSI selaku Wakil Dekan 3 Universitas Negeri Jakarta. Yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Haris Fatgehipon MSI selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Dan yang kami hormati Bapak Ibu pemateri, yaitu Bapak Dr. Ilham Tauda selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Selanjutnya Bapak Ikram Malam Sangaji MSI selaku Pejabat Bupati Halmahera Tengah atau pejabat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. Selanjutnya, Ibu Sri Fatimah PhD selaku dosen pertanian Universitas Padjadjaran Bandung. Selanjutnya yang kami hormati tamu kehormatan yaitu Ketua Senat UNJ, yang selanjutnya yaitu Sekda Provinsi Maluku Utara, selanjutnya Sekda Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, izinkan kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, itu pembukaan oleh MC, Dilanjutkan dengan tilawah, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNJ, dilanjutkan dengan sambutan Project Officer yaitu Jan Oswald, dilanjutkan dengan sambutan Wakil Dekan 3 Universitas Negeri Jakarta, Pak Dr. Indra Pahala MSI, dilanjutkan dengan sambutan Rektor Universitas Negeri Jakarta yaitu Pak Profesor Dr. Komarudin MSI, dilanjutkan dengan materi 1 Ibu Sri Fatimah PhD, dilanjutkan dengan pemateri kedua yaitu Bapak Dr. Ilham Tauda SPMSI, dilanjutkan dengan materi 3 Bapak Dr. Ikram Malam Sangaji MSI, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dilanjutkan dengan serah terima sertifikat, selanjutnya dilanjutkan dengan doa penutup. dan yang terakhir penutup dan sesi dokumentasi. Baik, kita akan masuk ke rangkaian acara pertama, yaitu pembacaan tilawah yang akan dipimpin oleh Saudara Nevin. Kepada Saudara Nevin Habibi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara webinar hari ini, marilah kita tundukkan kepala dan hati kita sejenak untuk bermunajat sekaligus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini berjalan dengan baik. Sebelum memulai doa, izinkan saya untuk memimpin doa pembuka kali ini dengan berdoa menurut agama Islam. Untuk itu, Bapak atau Ibu atau Saudara yang beragama non-Muslim mohon untuk dapat menyesuaikan menurut kepercayaan masing-masing. Terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu ya rabbal walakal hamd. Walaka syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Jadikanlah acara webinar hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat sebagai upaya kami
untuk memberikan bekal ilmu sebagai penyelenggara perguruan tinggi yang bermanfaat bagi cita akademik mahasiswa, dosen, dan alumni sebagai pemimpin masa depan kelak. Jadikanlah kami semua yang mengikuti webinar hari ini untuk menjadi generasi yang unggul di masa depan yang dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Maha Pengasih dan Maha Pengampun, anugerahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, keikhlasan, perlindungan, serta bimbingan-Mu, agar kami dapat menjalankan aktivitas secara normal dengan penuh barokah dan ridho-Mu. Iya karena wa iya karena sain, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Semoga Engkau mengabulkan semua doa-doa kami. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Nevin Habibi yang sudah memimpin pembacaan tilawah. Baik, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNJ.
Selanjutnya, yaitu akan ada sambutan dari Project Officer. Kepada Saudara Jan Oswald, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Komarudin, MSI. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Indah Pahala, MSI. Yang saya hormati Dosen Pengampu Pendidikan Kewarganegaraan, Dr. Abdul Haris Pagihipon, MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Penjara, dan yang saya banggakan rekan panitia dan teman-teman sekalian. Saya Jan Oswald, selaku Ketua Pelaksana, ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian pada webinar Dampak Investasi Tambang terhadap Kehidupan Ekonomi dan Pertanian yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Negeri Jakarta ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan SDA yang sangat melimpah. Maka investasi dalam sektor tambang seringkali menjadi salah satu penggerak utama dalam sektor ekonomi daerah. Namun di sisi lain, kita tidak bisa mengabaikan dampak-dampak yang diterima oleh sektor lain, terutama pertanian yang merupakan punggung kehidupan sebagian besar masyarakat kita. Semoga melalui webinar ini kita bisa menemukan keseimbangan yang baik antara investasi tambang dan sektor tani. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, maaf jika ada salah kata. Selamat pagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Jan Oswald yang telah memberikan sambutannya. Berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Indra Pahala, MSI. Kepada Bapak Indra Pahala, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Profesor Dr. Komarudin MSI. Yang kami hormati Ketua Senat Universitas Negeri Jakarta, Bapak Profesor Dr. Hafid Abbas, beserta Sekretaris Senat. Yang kami hormati Bapak Ikram Malam Sangaji MSI, Pejabat Bupati Halmahera Tengah, yang juga bertindak sebagai narasumber pada acara hari ini. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4, Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta. Yang kami hormati Sekda Provinsi Maluku Utara, yang kami hormati Sekda Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Yang kami hormati pembicara pada hari ini Bapak Dr. Ilham Tauda SPMSI, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Yang kami hormati Ibu Sri Fatimah PhD, dosen pertanian dari Universitas Padjadjaran Bandung. Serta Bapak dan Ibu pejabat di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara, serta yang kami hormati seluruh dosen, mahasiswa, peserta, dan panitia yang hadir pada acara hari ini. Maluku dan Maluku Utara merupakan wilayah yang memiliki berbagai potensi tambang, emas, nikel, gas, dan banyak usaha pertambangan rakyat, swasta asing, swasta nasional, yang berinvestasi tambang di Maluku dan Maluku Utara. Investasi tambang di satu sisi memberikan manfaat ekonomi, di sisi yang lain memberikan dampak kepada lahan pertanian, dan berpengaruh kepada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Diharapkan dalam webinar hari ini memberikan wawasan tentang dampak eksploitasi tambang bagi kehidupan pertanian dan sosial ekonomi masyarakat. Acara ini merupakan kolaborasi Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Kami mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam acara ini. Selanjutnya, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Jakarta untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Indra Pahala atas sambutannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke acara sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta. Kepada Bapak Prof. Dr. Komarudin, MSI, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya jelas, Mas Gofari dan Mbak
Fazira. Terdengar Bapak. Dengar, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati para narasumber kita yang sangat luar biasa. Pertama, Bapak Dr. Ilham Tauda, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Kemudian ada Bapak Ikram Malan Sangaji MSI, pejabat Bupati Halmahera Tengah, sekaligus sebagai pejabat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. Dan yang ketiga, ini akademisi Ibu Sri Fatimah PhD, dosen pertanian Universitas Padjadjaran Bandung. Juga yang kami hormati tamu kehormatan untuk acara kita pada pagi hari ini, Bapak Ketua Senat UNJ, Profesor Hafidz Abbas, Bapak atau Sekda Provinsi Maluku Utara, kemudian Sekda Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, kemudian yang baru saja memberikan sambutan WD3 FE, Dr. Indra Pala, beliau adalah WD3 FE UNJ, juga WD3 FIS UNJ, sekaligus sebagai pengampu mata kuliah kewarganegaraan, serta seluruh peserta webinar yang dimuliakan Allah SWT. Pertama-tama tentunya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia kepada kita semuanya, terutama adalah karunia atau anugerah kesehatan yang menjadi modal utama kita dalam beribadah, melakukan aktivitas, dan berbagai hal lainnya untuk menopang kesuksesan kita hari ini dan masa yang akan datang di dunia maupun akhirat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, kedua kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan ini, baik itu Fakultas Ekonomi secara kelembagaan maupun mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Pak Abdul Haris. Kita tahu bahwa kebijakan MBKM memberi ruang yang seluas-luasnya melalui berbagai aktivitas dan kegiatan pembelajaran. Dan melalui kegiatan pembelajaran yang purna rupa ini harus dimanfaatkan oleh kita semuanya. Salah satunya adalah melalui kegiatan webinar yang memang pada masa ini menjadi favorit sebagai satu modus kegiatan pembelajaran ataupun perkuliahan. Dan yang juga mendukung upaya pencerdasan pada anak didik kita, pada mahasiswa kita adalah menghadirkan para praktisi mengajar, baik itu di bidang pemerintahan, di bidang ekonomi, maupun bidang-bidang lainnya, sehingga kita bisa memperoleh bekal ilmu, pengetahuan, bahkan teknologi yang memadai, yang menjadi bekal bagi kita untuk bisa terjun ke dunia usaha, dunia kerja, bahkan di masyarakat. Termasuk juga tentunya akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang dianggap atau kita nilai memberi nilai lebih pada kita semuanya. Secara khusus mengenai tema pada hari ini, sungguh sangat menarik isu terkait dengan pemberian kewenangan kepada ormas untuk mengelola tambang. Ini menjadi isu yang sangat seksi bagi kita semuanya. Di satu sisi memberikan harapan besar untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat luas, tapi pada sisi lain, terutama dari sisi tata kelola, keahlian untuk mengelola
tambang ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan dengan amat sangat. Karena ormas tentu bukan badan usaha, bukan badan yang memiliki keahlian di dalam pengelolaan usaha, apalagi pengelolaan tambang. Sehingga menurut kami regulasi terkait ini memang harus menjadi perhatian besar. Termasuk ormas seperti apa. Ini yang menurut kami harus ada kriteria yang menetapkan yang menjadi kunci keberhasilan pengelolaan tambang ke depan. Persoalan utama sebenarnya kalau pertambangan ini adalah apakah pengelolaan tambang itu memberikan kesejahteraan sebagaimana ditentukan di dalam konstitusi kita. Bumi dan air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini yang penting menjadi acuan. Sehingga ke depan memang tata kelola tambang ini regulasinya, kebijakannya menjadi sesuatu yang harus menjadi perhatian kita semuanya. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan berbagai pihak. Pentahelix menjadi kunci keberhasilan pengelolaan tambang. Jadi oleh karena itu saya berharap nanti para narasumber memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Kalau bisa ada rekomendasi-rekomendasi. Karena yang paling penting catatannya adalah pengelolaan tambang itu dua menurut kami. Pertama, memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya. Nah, kalau bisa ya masyarakat umum se-Indonesia, tapi jangan menyingkirkan, jangan memarginalkan masyarakat sekitarnya. Dan yang kedua, jangan sampai usaha tambang ini merusak lingkungan sekitarnya. Seperti yang banyak kita tahu di Bangka, di Belitung, tambang timah itu merusak lingkungan yang sangat luar biasa. Tetapi hasil dari tambang itu sendiri malah tidak masuk ke negara, melainkan kepada pihak-pihak yang menurut kami tidak sesuai dengan konstitusi untuk memakmurkan dan mesejahterakan masyarakat. Nah, saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan dengan izin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, serta mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka webinar dengan tema pertambangan dan dampaknya bagi pertanian dan perekonomian saya nyatakan dibuka dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum sangat-sangat, Pak Rektor. Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Komarudin, MSI, atas sambutan yang telah diberikan. Baik, selanjutnya kita akan beranjak ke acara utama, yaitu materi dari pembicara-pembicara kita yang tentunya luar biasa keren. Untuk itu, diharapkan kepada teman-teman untuk tetap fokus dan kondusif saat materi dimulai. Namun, untuk penyampaian materi ini bukan kita lagi yang memandu nih. Untuk itu, kita sambut moderator kita, yaitu Kak Rizky Nadia. Kepada Saudari Rizky Nadia, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo MC. Halo Kak Nadia, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Kakak MC sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kira-kira Kak Nadia udah siap belum nih untuk memandu penyampaian materi? Siap dong. Oke, kalau begitu boleh banget langsung aja nih Kak, dimulai. Baik, terima kasih MC. Baik, terima kasih MC sudah memperkenalkan saya sebagai moderator pada seminar kali ini. Selamat pagi semuanya, selamat pagi kepada Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semuanya yang sudah semangat untuk mendengarkan materi yang bersejarah dan unik pada sesi ini. Tema hari ini mengenai dampak investasi tambang terhadap kehidupan ekonomi dan pertanian. Sebelum kita ke pengantar materi, mari
Saya akan membacakan CV atau latar dari pemateri hari ini. Pemateri kita yaitu Ibu Sri Fatima Hadi. Beliau adalah dosen dari jurusan Sospek Agribisnis Fakultas Unpad sejak 2012. Ibu Sri Fatima PhD lahir di Tembilahan, Riau, 25 Maret 1970. Pendidikan terakhir beliau yaitu Dokter Ilmu Komunikasi di Malaysia National University tahun 2004. Minat penelitiannya yaitu komunikasi terapan untuk pembangunan, media komunikasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan sosiologi pedesaan. Karya dari Ibu Sri Fatima PhD itu 6 film pendek sebagai pemain, yaitu beliau juga sebagai produser dan penulis skenario dalam HP Dinas 2019. Lalu ada karya film Temumu pada tahun 2020, Rafea pada tahun 2020, Mengejar Bang Emok pada tahun 2021, dan Jangan Datang Ibu pada tahun 2022, serta Carla tahun 2023. Dan beliau juga sudah membuat 20 lagu pesan sosial dan lingkungan. Sebelum kita memulai sesi pertama, saya ingin menjelaskan sedikit aturan main untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Setiap pembicara akan diberikan waktu sekitar 15 menit untuk menyampaikan presentasi mereka. Setelah semua pembicara selesai, kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa raise hand atau menulis pertanyaan di kolom chat. Kami memohon agar pertanyaannya diajukan singkat, langsung ke inti, agar kita bisa menampung sebanyak mungkin pertanyaan. Kami juga meminta hadirin untuk tetap memperhatikan dan menjaga suasana kondusif selama acara berlangsung. Bagi Ibu Sri Fatima PhD, dipersilakan untuk memaparkan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Terima kasih Neng Rizky Nadia selaku moderator. Yang terhormat Pak Profesor Komarudin MSI, Rektor UNJ, dan juga Bapak Dr. Haris, pengampu mata kuliah kewarganegaraan, dan juga Bapak-Bapak pemateri siang hari ini, dan juga yang saya sayangi rekan-rekan mahasiswa. Suara saya udah kedengaran, Rizky? Dengar, Ibu. Iya, kedengaran? Dengar bagus, Bu. Dengar bagus. Dengar bagus. Oh iya, ya. Lanjut, Bu. Iya, baik. Saya Sri Fatimah. Sebenarnya masih ada ini ya, darah Melayu merantau ke Bandung. Baik, dalam kesempatan ini merupakan satu penghargaan pada saya untuk bisa sedikit sharing. Paper saya berjudul Perspektif Komunikasi Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang untuk Pertanian. Baik, mungkin tadi sudah disampaikan beberapa hal ya dari pengantar dari Bapak Rektor, bahwa sebagaimana kita ketahui isu tambang ini merupakan isu yang seksi saat ini. Untuk itu
saya mengapresiasi sekali ya Pak Haris dan juga rekan-rekan mahasiswa ya khususnya UNJ memfasilitasi ya untuk dapat mendiskusikan seperti apa sebenarnya hal-hal yang harus disiapkan terkait regulasi, siapa yang harus melakukan, kemudian tanggung jawab. Nah, di sini sebagai orang komunikasi ini tidak terlepas bahwa ada hal sebenarnya yang harus disiapkan sebelum mungkin saat itu nanti ketika penambangan itu dilakukan dan juga pasca itu siapa yang harus bertanggung jawab sehingga tidak menambah banyak lagi jumlah lahan kritis yang menjadi permasalahan ya bagi masyarakat kita. Oke, ini kalau kita lihat ya di sini bahwa Indonesia itu sebenarnya memiliki lahan yang cukup luas. Kalau tidak salah dari datanya itu sekitar 1,3 juta lahan kritis yang diindikasi ini merupakan lahan bekas tambang. Ya, jadi tambang itu banyak sekali mulai dari tambang pasir, timah, dan lokasinya juga kalau kita lihat itu tersebar ya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan juga Papua. Jadi lahan-lahan bekas tambang ini sebenarnya lahannya cukup besar ya. Kemudian sangat potensial untuk bisa dijadikan lahan produktif. Namun menuntut beberapa hal terkait pemulihan karena lahan-lahan yang seperti ini biasanya diindikasi sebagai lahan yang sakit sehingga perlu beberapa treatment agar dia bisa disehatkan kembali. Iya, betul itu. Jadi pasca penambangan ini lahan seringkali terbengkalai, dibiarkan begitu ya. Jadi banyak penambang-penambang itu hanya mengambil hasilnya aja, sementara tidak bertanggung jawab pada dampak negatif yang ditinggalkan. Sehingga kita melihat dan sangat sedih ya melihat akhirnya masyarakat dirugikan karena mereka tidak bisa meneruskan hidup dan sebagian besar mereka adalah bermata pencarian sebagai petani. Sehingga ini sangat-sangat memerlukan upaya yang khusus untuk rehabilitasi ini. Dengan pengelolaan yang tepat, saya pikir lahan bekas tambang ini dapat diubah ya menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Pengembangan lahan bekas tambang ini menjadi areal pertanian ini dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang besar. Lahan tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk budidaya tanaman. Untuk itu kita perlu tahu apa sih jenis tanaman yang bisa dibudidayakan. Mulai dari tanaman keras seperti kalau di Bandung namanya keminting ya, kemiri. Kemudian ada tanaman buah-buahan juga seperti durian, alpukat dan lain sebagainya itu sebenarnya bisa dibudidayakan. Ada juga peternakan yang mungkin juga bisa peternakan, perikanan sehingga dengan konsep integrated farming itu sangat memungkinkan ya, integrated farming system gitu ya, IFS. Selain itu pengembangan lahan ini juga menciptakan lapangan kerja tentunya, lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Meskipun demikian ada beberapa tantangan yang kita hadapi terkait pemanfaatan lahan bekas tambang ini. Seperti misalnya kondisi lahan yang terdegradasi. Mungkin pertanyaan kenapa sih lahan itu jadi tidak subur, sakit? Karena ternyata air bekas kubangan itu ya, air bekas kubangan itu mengandung zat-zat yang sangat-sangat berbahaya. Seperti misalnya mungkin ada pertanyaan apa zatnya itu? Zatnya itu Fe, ferum, mangan, sulfat SO4 gitu ya, kemudian Hg dan juga Pb ya. Terutama Fe dan Mn ini itu termasuk jumlah yang sangat banyak biasanya
ya, dan ini sangat mencemari dan berupa racun bagi tanaman sehingga tidak berkembang baik di lahan seperti ini, sehingga perlu treatment seperti misalnya menentukan, memetakan yang mana yang sangat kritis, sangat sakit begitu, sehingga perlu berapa banyak ini ya, mungkin ada juga treatment seperti penggunaan kapur, berapa banyak kapurnya itu juga menentukan ya. Jadi semakin sakit lahan itu semakin tinggi biaya, semakin panjang waktu, dan ini juga menentukan mungkin ya ada apa namanya kebijakan siapa yang harus melakukan apa. Mungkin dengan pentahelik tadi kita bisa bersama-sama dengan berbagi tugas begitu ya. Selanjutnya proses penambangan itu biasanya kita tahu itu merusak struktur tanah, mengakibatkan penurunan kualitas tanah, memicu erosi, banyak sekali persoalan-persoalan yang ditimbulkan dari penambangan ini ya. Selain itu juga lahan-lahan bekas tambang ini biasanya terkontaminasi dengan limbah tambang, ya, logam berat, bahan kimia, bahkan juga ada radioaktif. Kemudian kontaminasi lahan juga mengakibatkan kerusakan ya, polusi udara, air dan lain sebagainya, sehingga berakibat fatal juga bagi kesehatan manusia ya, selain hewan dan apapun yang ada di sana ya. Kemudian kalau kita lihat dari aspek lingkungan, pemanfaatan lahan bekas tambang ini untuk pertanian ini sebenarnya memiliki dampak yang positif sebenarnya. Kondisi lahan yang terdegradasi, terkontaminasi harus menjadi perhatian utama. Bagaimana penanganan yang tepat itu sangat diperlukan, meminimalisir dampak negatif dan memastikan bagaimana pertanian di situ ke depan bisa sustain gitu ya. Untuk itu rehabilitasi lahan merupakan langkah penting dalam aspek lingkungan. Proses bagaimana kita melibatkan masyarakat dalam pemulihannya ya, kemudian mungkin perlu upaya untuk memperbaiki struktur tanah, pengayaan nutrisi, penanaman vegetasi, kemudian rehabilitasi yang bertujuan untuk memulihkan fungsi ekologis lahan dengan mengurangi resiko erosi dan pencemaran, itu sangat-sangat diperlukan. Selanjutnya dari aspek ekonomi, kalau kita lihat di sini cukup besar ya potensi ekonominya ketika kita mampu mungkin ya setelah menentukan apa jenis tanah yang ada di sana ya, kemudian tanaman apa yang sesuai untuk ditanam, kemudian bagaimana cara menanamnya, jarak tanam ya, kemudian berapa banyak itu tadi kebutuhan pupuk dan lain sebagainya, siapa yang harus mengerjakannya, sehingga mungkin nanti keluar ya sekian dananya begitu, sumbernya dari mana, itu mungkin bisa direncanakan begitu ya. Selain itu pengembangan lahan bekas tambang ini juga menciptakan lapangan baru pastinya dengan keahliannya begitu ya. Setelah misalnya itu nanti ditanam buah-buahan, kemudian potensi wisata juga akan muncul dari sana ya, memerlukan memerlukan oleh-oleh, olahan, dan di sini ibu-ibunya ya, itu bisa dilibatkan untuk menghasilkan produk-produk olahan dari komoditas agroindustri ini gitu ya. Nah, pemanfaatan ini juga pastinya akan meningkatkan nilai ekonomi kawasan ya. Nah, tidak tertutup kemungkinan aspek sosial dalam pemanfaatan lahan tambang juga ada. Jadi
dampak sosialnya cukup luas karena melibatkan masyarakat setempat dalam proses rehabilitasi dan juga pengembangan lahan. Ini sangat penting. Hal ini akan meningkatkan rasa kepemilikan dan juga tanggung jawab masyarakat di lahan bekas tambang ya, dengan melibatkan masyarakat kerja baru dan juga melibatkan masyarakat pada aspek budidayanya ya, untuk apa namanya, jenis tanaman keras dan juga tanaman buah-buahan misalnya. Kemudian menentukan ternak, mungkin ada ternak besar, ternak sedang, ternak kecil yang juga bisa ya apa namanya, dibudidayakan di sana. Kemudian aspek pengolahan atau agroindustri hasil panen itu ya. Kemudian hal ini juga tentunya akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dan juga mengurangi potensi konflik ketika ini di apa namanya, ketika ini di planning dengan baik, dengan melibatkan masyarakat, dengan konsep dialog ya, dengan open communication. Saya pikir ini potensinya cukup besar dan manfaatnya cukup luas secara ekonomi. Kemudian mungkin pertanyaannya, gimana sih model komunikasi pembangunan yang efektif di lahan seperti ini? Model komunikasi pembangunan yang efektif di sini, komunikasi, kita tahu bahwa komunikasi memegang peranan yang sangat penting, dan komunikasi yang efektif itu adalah sesuatu yang kritikal ya. Model komunikasi yang ideal perlu dipilih bagaimana dengan apa namanya, komunikasi yang mengedepankan respek, simpati, dan empati ya, dengan dialog, transparansi dalam penyampaian informasi yang jelas, mudah dipahami. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan, karena trust itu menjadi menjadi modal ya, modal utama dalam bekerja sama, dalam berkolaborasi, karena hal-hal yang seperti ini tidak mungkin dilakukan sendiri, karena harus melibatkan stakeholder, perguruan tinggi, NGO, ya, kemudian tentunya masyarakat, pemerintah daerah, dan juga perusahaan mungkin ya, sektor bisnis. Ini sangat diperlukan. Sehingga dengan demikian dapat menghilangkan kesalahpahaman, semuanya bisa terlibat dan bisa melakukan bersama-sama ya. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan? Karena di sini pemberdayaan menjadi satu hal yang sangat penting. Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan ini, karena pemerintah dapat menyediakan beberapa ini ya, infrastruktur yang diperlukan, seperti misalnya akses informasi, pendampingan teknis kepada masyarakat, pendanaan, dan juga yang tidak kalah penting adalah kebijakannya mungkin ya. Kemudian pemerintah juga dapat memberikan dukungan finansial, program kredit usaha, subsidi untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha di lahan bekas tambang. Selain itu, pemerintah juga dapat menciptakan regulasi yang mendukung dan melindungi masyarakat dalam proses pemanfaatan lahan bekas tambang. Kemudian berbicara mengenai partisipasi masyarakat di lahan bekas tambang, partisipasi masyarakat di sini merupakan faktor kunci yang saya lihat ya, karena masyarakat setempat itu sebenarnya memiliki pengetahuan yang lebih, pengalaman yang cukup, yang itu merupakan aset yang sangat berharga ya. Pemahaman mereka tentang lingkungannya, kondisi sosial ekonomi, sehingga dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga pendampingan ya, kegiatan rehabilitasi ini sangat penting begitu ya. Masyarakat dalam hal ini dapat memberikan ide-idenya, ide-ide inovatif, dan juga dengan cara seperti ini bisa meningkatkan efektivitas dan juga keberlanjutan program.
partisipasi aktif dari masyarakat ini tentunya akan mengurangi potensi konflik, sekaligus juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap lahan bekas tambang itu sendiri. Kemudian ini ada sedikit ini ya, mungkin bisa menjadi referensi. Ada studi kasus ya, bagaimana daerah Kaltim itu di desa Embalut itu ya berhasil direhabilitasi dan menjadi lahan produktif yang sebelumnya di sana lahannya kritis karena eksploitasi batu bara. Jadi dengan melibatkan masyarakat di sana ya, lahan yang tadinya lahan yang tadinya tidak produktif itu dengan ditanami dengan diperbaiki gitu ya, mungkin dengan pemberian kapur dan lain sebagainya, akhirnya ditanam beberapa tanaman yang bisa menjadi sumber bioenergi di sana. Kemudian bisa ditanam sawit. Tapi dalam hal ini mungkin kita perlu juga nanti ke depan mencari atau memilih tanaman-tanaman yang tanaman selain sawit, karena sawit ini katanya diindikasi sebagai tanaman yang rakus akan hara, sehingga setelah sawit itu tidak produktif lagi selama 25 tahun biasanya usia produktifnya, itu akan jadi lahan kritis. Sehingga mungkin kita di sini perlu bijak memilih tanaman, sepertinya sagu itu lebih baik dibanding sawit ya. Itu mungkin perlu menjadi pertimbangan juga. Oke, kita sampai pada penutup. Pemanfaatan lahan bekas tambang untuk pertanian memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Namun sangat-sangat memerlukan penanganan yang terencana, terintegrasi untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan keberlanjutan program. Untuk itu akademisi, masyarakat, pemerintah, dan perusahaan tambang tentunya itu perlu bekerja sama bahu-membahu untuk membangun ya, dan disinilah perlunya komunikasi yang efektif untuk memastikan agar partisipasi masyarakat itu partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga monitoring itu bisa dilakukan. Studi kasus keberhasilan yang dilakukan oleh tempat-tempat lain itu bisa menjadi model yang mungkin bisa diterapkan juga di tempat ini, begitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Hatur nuhun. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Adinda Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Fatimah atas presentasi yang sangat informatif, dan kami juga sangat menghargai waktu dan usaha yang telah Ibu luangkan untuk berbagi pengetahuan dengan kami. Sebelum saya kembalikan ke MC, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Ibu Sri Fatimah PhD tadi. Seperti kita tahu bahwa Indonesia memiliki lahan bekas tambang yang besar dan potensial untuk dijadikan lahan produktif. Namun, banyak penambang yang mengambil tambang saja memedulikan pencemaran lingkungannya. Dalam pemanfaatan lahan bekas tambang ini, menjadi tantangan utama adalah kondisi tanah yang terdegradasi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri Fatimah PhD, terdapat beberapa aspek pengaruh pengembangan lahan aspek lingkungan, seperti dari aspek lingkungan, yaitu rehabilitasi lahan yang merupakan angka penting dalam aspek lingkungan. Terus juga terdapat aspek ekonomi, pengembangan lahan bekas tambang dapat menciptakan lapangan kerja baru, melibatkan masyarakat dalam budidaya pertanian, bahkan sampai di pariwisata.
Terakhir ada aspek sosial. Lahan bekas tambang dapat melibatkan masyarakat setempat seperti pengolahan hasil panen sehingga dapat mengurangi konflik antar masyarakat dan pemerintah. Peran pemerintah ini sangat penting dalam pemanfaatan program lahan bekas tambang seperti program kredit usaha, menciptakan regulasi dan mendukung masyarakat dalam mengembangkan lahan bekas tambang. Sekian dari saya sebagai moderator 1. Terima kasih dan saya kembalikan ke MC. Ini kemarin itu ketemu beberapa kali ini sertifikat itu dong cuma Terima kasih minta moderator. Wah, mulai tadi itu keren yang banget nggak kasih sih materi yang pertama yang dibawakan oleh Ibu Sri Fatimah, PhD. Betul banget tuh. Namun pemaparan materi selanjutnya nggak kalah keren nih dari materi pertama tadi loh. Wah, makin nggak sabar nih untuk menyimak dan mendengarkan materi selanjutnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya. Namun sebelum itu, sama seperti materi pertama, bukan kita lagi nih yang memandu jalan acara pemaparan materi pada kali ini. Betul banget Kak Gofari. Moderator kita selanjutnya juga nggak kalah keren. Baiklah, mari kita sambut moderator kita selanjutnya, yaitu Kak Wifa Karina yang merupakan Duta UNJ. Kepada Kak Wifa, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Nadia dan juga Dito. Apakah suaraku sudah terdengar? Terdengar, Kak. Oke, baik. Terima kasih Nadia dan Dito. Oke, sebelumnya kita sudah menyaksikan materi dari Ibu Sri Fatimah yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat efektif ya teman-teman. Nah, mungkin selanjutnya di sini akan ada penyampaian materi oleh Dr. Ilham Taudara, SDMSI, selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Apakah Bapak Ilham sudah tergabung dengan kami? Ya, sudah tergabung. Oke, baik Bapak-Bapak, gimana kabarnya nih Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke deh, Alhamdulillah. Berarti Pak Ilham sudah siap nih Bapak yang menyampaikan materi hari ini mengenai dampak investasi tambang terhadap kehidupan ekonomi dan juga pertanian. Oke deh, baik langsung saja kepada Pak Ilham, kami silakan. Baik. Terima kasih Iva, apa suara saya bisa didengar? Sudah terdengar Pak Ilham? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Profesor Dr. Komarudin, Pak Pejabat Bupati Halmahera Tengah, Pak Ikram Sangaji, Ibu Sri Fatimah PhD, dosen Universitas Pajajaran, kemudian yang saya hormati juga Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi, Dr. Indra Pahala, yang saya hormati juga Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial, Bapak Dr. Abdul Haris. Kemudian hadir juga di sini saya sapa Bapak Sekda Maluku Utara, Pak Kadri, dan juga turut hadir Sekda Kabupaten Maluku Tengah, Pak Johari. Saya izin share materinya, atau bisa di-share dari situ. Saya share aja dari sini ya. Baik Bapak. Apa materi tadi saya sudah diterima ya oleh panitia, bisa di-share dari situ? Oke, baik. Mungkin kepada teman-teman panitia bisa minta tolong untuk share screen materinya Pak Ilham. Ya, baik, di slide. Oke, baik, terima kasih. Saya langsung saja berbicara tentang dampak investasi tambang dan ekonomi, khususnya di pertanian. Saya memilih untuk salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Maluku, Kabupaten Buru, sebagai salah satu lokasi penambangan emas yang telah dimulai sejak tahun 2011. Dan kenapa ini penting? Karena Pulau Buru juga, Kabupaten Buru kita tetapkan sebagai salah satu kawasan lumbung pertanian di Provinsi Maluku. Bisa lanjut?
Sebagai gambaran bahwa Provinsi Maluku dengan luas wilayah 712 km atau 92% dan luas laut 658 atau 7,6% dan terdiri dari 11 kabupaten kota. Kita telah membuat perencanaan untuk membagi pengembangan khususnya komoditas di Provinsi Maluku berdasarkan kepulauan yang tersebar di 11 kabupaten kota. Sebagai contoh, untuk Kabupaten Buru kita fokuskan pada pengembangan untuk komoditas padi, kemudian pengembangan sapi, dan termasuk juga untuk beberapa jenis tanaman perkebunan. Bisa lanjut? Kita memilih Kabupaten Buru sebagai salah satu lokus webinar kita di hari ini karena hari ini kita saksikan bahwa sebagai salah satu lumbung pangan di Maluku, Pulau Buru juga telah dijadikan sebagai salah satu kawasan pertambangan rakyat tambang emas yang hari ini juga telah dilakukan lelang dan akan dikelola oleh swasta yang telah disetujui oleh pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM. Kita ketahui bahwa luas wilayah Pulau Buru dengan luas wilayah 7.595 km persegi ini lebih luas dari Pulau Bali yang hanya mencapai 5.000. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 140.000 jiwa. Di Kabupaten Buru juga telah kita tetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan kurang lebih 7.000 hektar dan di sini juga terdapat pengembangan sawah kurang lebih 8.000 hektar. Di lokasi yang sama juga yang berwarna biru itu ada juga lokasi food estate yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dengan luasan 5.000 hektar. Dan ada juga saat ini salah satu proyek strategis nasional, yakni Bendung Wayapo yang direncanakan akan rampung di tahun 2024, mampu mengairi kurang lebih 10.000 hektar. Selain itu juga diburu sebagai salah satu sentra pengembangan sapi dengan potensi mencapai 24.000. Jadi gambar yang warna hijau itu adalah, lingkaran warna hijau itu adalah merupakan kawasan pertanian yang berbatasan langsung dengan kawasan tambang, pertambangan rakyat yang saat ini juga akan dikelola oleh swasta. Dan sudah barang tentu akan memberikan dampak langsung terutama bagi aktivitas, termasuk aktivitas masyarakat, petani, dan masyarakat yang ada di sana. Lanjut. Ya, berdasarkan izin yang telah keluar, ada kurang lebih yang berwarna merah tadi, ada kurang lebih 24.764 hektar yang terdiri dari hutan lindung ada kurang lebih 2.000 hektar, kemudian hutan produksi 4.600 hektar, kemudian ada hutan produksi yang dikonversi 8.000 hektar, dan area penggunaan lain kurang lebih 9.000 hektar. Jadi berbatasan dengan kawasan pertanian itu ada kurang lebih 24.000 hektar yang nanti akan dikelola oleh salah satu swasta PT Merdeka Jaya Tambang sebagai pemenang lelang dengan nilai kurang lebih 300 miliar. Nah, tentunya ini yang kita harapkan pengolahan bisa memberikan terutama meminimalisir dampak lingkungan terhadap aktivitas pertanian di kawasan Pulau Buru. Lanjut. Pulau Buru memang kita tetapkan sebagai salah satu sentra pengembangan khususnya untuk padi di Provinsi Maluku, dan kami ingin memberikan gambaran bahwa sampai dengan 2019 dan 2023 baik luas panen maupun luas produksi mengalami peningkatan. Dan di tahun 2023 jumlah produksi padi yang berasal dari beberapa sentra, termasuk di Pulau Buru, Maluku Tengah, kemudian Seram Barat dan Seram Timur,
dengan total luasan, dengan total produksi gabah kering giling kita mencapai 79.000 hektar dari luas panen 22.000 hektar. Sehingga lanjut bisa kita melihat bahwa di slide selanjutnya bisa kita melihat bahwa sebaran kabupaten kota di mana Pulau Buru atau Kabupaten Buru dengan produksi 38.000 ton atau hampir mencapai 50% terhadap total produksi padi di Provinsi Maluku. Sehingga Pulau Buru atau Kabupaten Buru sendiri, kalau kita hitung dengan rata-rata jumlah penduduk 140.000 jiwa, maka kebutuhan konsumsi beras yang ada di sana itu mencapai 10.000 ton per tahun. Dengan demikian kita bandingkan dengan produksi, maka ada surplus 13.000 ton. Jadi sebagai salah satu kawasan lumbung pangan di Maluku, Kabupaten Buru juga telah surplus dalam menghasilkan untuk kebutuhan konsumsi bagi penduduk di Maluku dengan total mencapai 24.000 ton beras. Kemudian bisa dilanjutkan, kita melihat bahwa sebagai gambaran kenapa kita penting menyampaikan terutama untuk kebutuhan pangan, khususnya untuk pangan strategis beras, yang saat ini juga menjadi salah satu masalah baik di tingkat global maupun nasional. Terjadi kelangkaan produksi baik di nasional sehingga pemerintah melakukan impor terutama dari negara-negara baik India, Bangladesh dan sekitarnya. Sehingga Provinsi Maluku secara total dengan rata-rata kebutuhan 146.000, kita baru mampu memproduksi sampai dengan saat ini 96.000 ton gabah kering giling yang kalau kita konversi tadi mencapai 49.000 ton. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ini kita datangkan dari luar Maluku untuk kebutuhan termasuk dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Next slide. Nah, sebetulnya banyak sekali dampak. Saya mencoba mencuplik ada beberapa dampak aktivitas tambang yang berdampak pada terutama kawasan pertanian. Jadi di gambar yang pertama itu adalah salah satu gambar limbah merkuri dan sianida dari sumber Antara Foto tahun 2018. Kemudian yang di tengah itu adalah salah satu dampak dari buangan limbah aktivitas tambang, khususnya merkuri, pada kawasan tanaman sagu yang terdampak. Jadi terjadi kerusakan dan kematian khususnya pada ekosistem lahan sagu yang ada di Kabupaten Buru. Termasuk juga ada ternak yang dengan sengaja mengkonsumsi bekas atau limbah yang mengakibatkan kematian. Dan kalau kita melihat dampak yang terjadi di sana tidak hanya di sektor pertanian, tetapi juga di sosial, termasuk juga di sektor kesehatan dan juga termasuk berdampak pada laut dan sungai. Karena beberapa aliran sungai yang terdampak itu mengikuti masuk ke laut. Kemudian lanjut, saya ingin memberikan gambaran beberapa hasil riset yang pernah dilakukan berkaitan dengan dampak tambang terhadap kegiatan pertanian yang ada di Kabupaten Buru. Beberapa peneliti yang saya kutip dari beberapa jurnal, termasuk Suci et al. Dari Molucca Journal Chemistry tahun 2020. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa rata-rata ataupun kandungan merkuri atau Hg sebesar 77,89 ppm. Kemudian pada akar padi ditemukan 10,813 ppm di area persawahan Desa Grandeng yang melebihi ambang batas yang telah ditetapkan oleh Pusat Daya Geologi yakni pada tanah sawar sebesar 0,05 ppm.
Kemudian ada juga penelitian Nurma Silia et al. Pada jurnal Muluka Journal of Chemistry Education Unpati bahwa ditemukan ada kandungan logam berat merkuri pada sampel beras di Desa Parbulu 0,024 mg per kilogram, Desa Deboai 0,007 mg per kilogram, Desa Wainetat 0,027 mg, dan berdasarkan standar SNI 7387 2009 yaitu 0,2 mg per kilogram untuk beras. Jadi masih di bawah ambang batas. Kemudian yang terakhir ada juga hasil penelitian dari Pak Irsan dan Justinus Male dan kawan-kawan tahun 2020 pada jurnal Chemistry Progress Universitas Samratulangi. Di sini juga ditemukan bahwa ada kandungan sebesar 0, ada kandungan kisaran untuk sedimen merkuri pada kisaran rata-rata 0,134 sampai dengan 0,874. Dan diungkapkan bahwa masih di bawah baku mutu yang distandarkan. Meskipun demikian, kita perlu melakukan pengawasan secara terus-menerus dan terus waspada. Jangan sampai limbah terutama untuk bahan-bahan merkuri, logam berat bisa terpapar terutama pada tanah, air, dan termasuk juga pada tanaman dan tumbuhan yang ada di Kabupaten Bogor. Kemudian terakhir, ya, berdasarkan pemaparan ini dapat kita simpulkan bahwa ketahanan pangan dan kemandirian pangan itu menjadi prioritas dalam menghadapi krisis pangan global, bagaimana yang tadi kami sampaikan di awal. Kemudian berdasarkan beberapa hasil penelitian, hasil produksi pangan hasil pulau buru masih aman untuk dikonsumsi, terutama dari paparan atau cemaran bahan-bahan berbahaya. Kemudian investasi tambang perlu mempertimbangkan dampak kerusakan lahan pertanian dan agensi hayati, termasuk juga populasi ternak. Nah, kita berharap Provinsi Maluku, sehingga mengharapkan kegiatan tambang yang nanti akan dilakukan dapat dikelola secara baik dengan mengikuti kaidah-kaidah ataupun yang nanti dilakukan pengawasan secara baik sehingga dapat meminimalisir dampak lingkungan terhadap lingkungan, masyarakat, dan kawasan pertanian. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ilham yang telah menyampaikan materinya. Intinya Pak Ilham ini menyampaikan bahwa jika ada ya investasi tambang, pemerintah bisa mempertimbangkan kembali ya Bapak terkait dampaknya di bidang pertanian gitu. Karena rata-rata juga masyarakat di sana itu juga bermata pencarian sebagai petani ya Bapak ya. Baik, terima kasih Bapak. Oke, selanjutnya akan ada penyampaian materi oleh Bapak Ikram Malam Sangaji MSI selaku Bupati Halmahera Tengah. Apakah Pak Ikram sudah terhubung dengan kami? Baik, apakah Pak Ikram sudah terhubung dengan kami? Oke, baik. Mungkin sembari menunggu Pak Ikram, kami mungkin juga akan mengadakan sesi tanya jawab ya yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sri Fatimah dan juga Pak Ilham. Mungkin kepada para peserta yang ingin bertanya bisa raise hand atau melalui kolom komentar.
Ya, ada. Baik, mungkin sembari ditunggu, kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Sri Fatimah dan juga kepada Pak Ilham, disilakan untuk raise hand atau mungkin bisa melalui kolom komentar di bawah. Ada, Mbak. Oke. Mau ditunggu sebentar ya, Bapak? Ya, baik. Baik, Bapak, di sini ada pertanyaan melalui chat BM saya. Baik, selamat siang, Bapak. Saya izin bertanya bahwa dampak dari investasi tambang ini memang mempengaruhi di bidang pertanian. Namun, apakah ini membuka peluang kepada masyarakat untuk membuka lowongan pekerjaan di sana? Baik, mungkin bisa dibantu dijawab dengan Pak Ilham atau dengan Ibu Sri. Baik, terima kasih dari Pak siapa, Neng? Pertanyaannya. Untuk keduanya sih Ibu mungkin bisa dari Ibu dulu nanti dilanjutkan dengan Pak Ilham untuk menjawab. Oh iya, yang bertanya Pak siapa? Ini dia tidak mau disebutkan namanya sih Ibu. Oh, iya. Baik. Iya, eh, tentunya tentunya ini ya pastinya dengan rehabilitasi eh, di lahan bekas tambang ya setelah dilakukan pengobatan mungkin ya. Jadi kita menyebutnya lahan-lahan bekas tambang itu adalah lahan kritis atau lahan yang sakit sehingga perlu disehatkan dengan biasanya itu kita melakukan pemberian kapur dan jumlah kapurnya itu tergantung seberapa kritis lahan tersebut. Sehingga setelah dilakukan pencucian beberapa kali lahannya diberikan pupuk yang cukup. Kemudian dengan jenis tanah yang tepat kita menentukan jenis tanaman yang akan ditanam. Pastinya tanaman-tanaman yang produktif biasanya. Sehingga 4-5 tahun itu sudah menghasilkan. Sehingga dengan hasilnya itu pastinya akan membuka lapangan kerja baru ya ketika hasil panen itu diolah gitu. Bahkan itu juga nanti akan melibatkan tidak hanya bapak-bapak tapi ibu-ibunya dalam pengolahan, sortasi, panen, pasca panen, kemudian pengepakan, labeling. Jadi di agroindustri biasanya seperti itu, pemasaran. Nah, pastinya akan memberikan dampak ini ya, dampak secara ekonomi, sosial, secara lingkungan juga itu akan berdampak. Itu sih, makasih. Baik, terima kasih Ibu Sri. Mungkin ada tambahan dari Pak Ilham? Iya, tadi yang ditanyakan soal pekerjaan kita ketahui bahwa justru salah satu dampak yang terjadi khususnya di Kabupaten Buru adanya tenaga kerja kita, khususnya para petani kita yang beberapa tahun yang lalu beralih dari pekerjaan sebagai petani sebagai penambang atau pekerja atau buruh di sana. Kenapa? Karena di saat kegiatan-kegiatan ataupun padinya belum dilakukan panen, biasanya para petani itu memilih untuk bekerja di pertambangan. Bahkan yang kita khawatirkan itu adalah justru yang terjadi, jangan sampai mereka kemudian meninggalkan khususnya lahan-lahan sawah mereka diterlantarkan dan tidak terurus. Nah, dengan demikian kita selalu mengedukasi dan terus melakukan pendampingan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor yang sangat menjanjikan dan masih sangat dibutuhkan, terutama kalau kita melihat dari kebutuhan untuk konsumsi yang masih banyak kita datangkan dari luar Maluku. Kira-kira seperti itu.
Baik, terima kasih Pak Ilham dan juga Ibu Sri atas jawabannya. Mungkin selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Pak Kadri. Apakah Pak Kadri bisa uh, unmute? Oke, baik. Bapak silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Baik Pak narasumber, Pak Kadis Pertanian yang saya hormati, Ibu narasumber dari UIN Jakarta, beserta segenap sivitas akademik yang saya hormati. Menarik sekali topik yang disampaikan dalam agenda Zoom hari ini, yaitu tentang pertambangan dan pertanian. Untuk Provinsi Maluku Utara memang saat ini tumbuh berkembang sehingga memberikan economic growth terhadap Maluku Utara kurang lebih 17%, melampaui nasional bahkan sejajar dan melampaui dunia. Predikat yang menggembirakan ini tentu ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Kita melihat bahwa kondisi negatifnya ketika eksploitasi tambang masuk ke Maluku Utara, banyak anak-anak yang terrekrutmen dari aspek tenaga kerja, namun sayangnya non-scale di situ. Itu persoalannya. Artinya apa? Begitu mereka selesai SMA, lalu kemudian mereka diterjunkan semua menjadi tenaga kerja yang berkompetisi dengan immigrant worker. Ini persoalannya. Nah, immigrant worker ini memiliki keahlian rata-rata 3 tingkat di atas tenaga-tenaga kerja kita. Sehingga ini menjadi catatan pemerintah Provinsi Maluku Utara dan kabupaten kota yang endingnya di situ ada eksploit tambang untuk memperhatikan melalui proses identifikasi kembali sehingga anak-anak yang baru tamat SMA harus diinjeksi skillnya melalui perguruan tinggi S1, S2, S3 baru kembali bekerja, sehingga harus ada agreement yang jelas sehingga ketika eksploitasi tambang jalan lalu kemudian diperdayakan putra-putra daerah tampil bekerja itu betul-betul memiliki skill. Memang dunia tambang memiliki peran yang sangat tinggi di era saat ini dalam rangka memberikan kontribusi nasional. Tapi kita harus be careful, punya hati-hati ya dalam melihat hal ini. Kenapa demikian? Harusnya ada inovasi-inovasi ketika eksploitasi tambang itu masuk di daerah kita. Inovasi-inovasi seperti kita berkaca di Sumatera Barat, tepatnya di Sawalunto, mereka mengembangkan konsep yang disebut dengan Just Now Green. Just Now Green ini adalah merupakan salah satu konsep ketika tambang-tambang yang ditinggalkan oleh pemerintah Belanda, lalu kemudian kepemimpinan Sumatera Barat itu di Sawalunto hadir dengan konsep-konsep inovasi, lalu kemudian mereka merubah tata peninggalan tambang itu menjadi kota wisata, menjadi kota road race, menjadi kota-kota yang indah, sehingga itu memberikan income yang sustainability, memberikan PAD yang cukup lumayan. Nah, kita harus berkaca dalam konteks ini. Kenapa? Karena potensi tambang, jujur kita semua tahu secara akademik sifatnya unrenewable, tidak dapat diperbarui. Namun saya ingin mengatakan bahwa eksploitasi tambang di Maluku Utara, tepatnya di Pulau Halmahera dan Pulau Obi yang saat ini tumbuh smelter yang berkapasitas besar, yang sejajar dengan smelter di Zhongyang, Cina, tentu ini menjadi penting sekali perhatian pemerintah. Kenapa pentingnya? Karena saya melihat bahwa ini bukan agenda jangka pendek sekalipun tambang unrenewable. Kenapa? Karena dalam catatan sejarah, ketika Konvensi Hukum Laut ketiga di Jenewa, itu diketahui bahwa potensi dasar Laut Pasifik itu menyimpan mahligai masa depan dunia, yang kurang lebih ketika dieksploitasi memakan waktu 14.000 tahun baru habis tereksplorasi. Di mana di dasar-dasar Laut Pasifik itu ada nodul-nodul yang memiliki potensi tambang 80% ketimbang di kontinental daratan. Ini menjadi penting. Artinya apa? Saya takut ini sebuah ekspansi penjajahan ekonomi masa depan. Kenapa Maluku Utara berada di zona Pacific Island?
dia berada di zona Ocean Pacific, sehingga ini menjadi catatan penting. Dan jadi catatan pentingnya di mana? Catatan penting berada di LC, di landasan kontinental. Kita lihat bahwa Sipadan dan Ligitan itu pulau kecilnya, tapi kita harus lihat berapa besarnya kondisi landasan kontinental yang tentu menyimpan potensi pertambangan. Saya yakin dan percaya bahwa Maluku Utara tidak dieksploitasi dalam kurun waktu 50-100 tahun. Bisa ribuan tahun. Kenapa? Karena dia berada di bibir Ocean Pacific. Untuk itu, exercise untuk Maluku Utara bukan cuma sekedar exercise government Maluku Utara, tapi exercise nasional yang harus diperhatikan secara bersama-sama. Kira-kira dalam agenda tambang yang besar seperti ini, yang saat ini telah memberikan kegembiraan dan kebahagiaan, namun perlu dicatat apa yang menjadi bargaining komparatifnya. Saya tertarik bahwa pertanian harus ditumbuh kembangkan. PDRB kita dalam sektor pertanian luas itu berada pada posisi 20%. Namun ketika eksploitasi tambang, maka dia menggerus PDRB pertanian, lalu tambang menjadi one primadona di Maluku Utara dan menjadi primadona Indonesia dan dunia. Nah, saya ingin tawarkan bahwa kolaborasi tambang dan tambak ini menjadi gagasan yang ingin saya tawarkan, bahwa ketika tambang dibangun di 3 halmahera, maka sisa-sisa halmahera lainnya harus dikembangkan pertanian dan perikanan. Perikanan merupakan pertanian yang aktif luas, sehingga ketika di sana ada tambang, maka ada tambang, ada tambaknya. Maksudnya apa? Kontribusi perikanan laut dan perikanan darat juga harus menjadi bargaining yang sejajar. Sehingga ketika tambang melejit ekonominya, tambak dalam arti perikanan pertanian arti luas juga memberikan kontribusi yang renewable, yang sejajar, sehingga ada komparatifnya. Kita tahu bahwa gagasan strategis Indonesia saat ini adalah mencegah stunting. Mencegah stunting itu artinya bahwa produksi pertanian dalam hal ini perikanan juga ikut memberikan kontribusi. Untuk apa kita tumbuh megah di menara-menara smelter yang indah, lalu kemudian masyarakatnya terlahir generasi-generasi stunting karena kurang makan ikan, lalu kemudian kurang suplai ikan karena imigran worker telah berkompetisi dengan kita di meja makan, sehingga generasi-generasi kita ini terabaikan. Ini menjadi catatan penting, catatan bersama, karena stunting merupakan agenda dan isu strategisnya. Untuk mencegah stunting, pertanian dan perikanan harus ditumbuh kembangkan di era-era menara tambang yang saat ini terbangun dengan indah gitu. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka saya yakin masa depan bangsa ini akan menjadi suram. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kadri. Pak Kadri ini selaku Sekda Maluku Utara ya, Pak Kadri telah memberikan Ya. tanggapannya. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Prof. Hafid Abbas selaku Ketua Senat dari UNJ untuk memberikan tanggapan. Apakah Prof. Hafid ingin memberikan tanggapan? Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian ya. Sungguh satu kehormatan pada saya dapat bersama dengan Pak Sekda ya, Bapak Ibu dari berbagai kalangan ya, para narasumber. Tadi saya menyimak luar biasa ya. Saya ingin sedikit berbagi perspektif mengenai persoalan pertambangan ini gitu ya. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan ya. Pertama, refleksi saya ketika masih di Komnas HAM. Ketika saya sebagai komisioner dan ketua Komnas HAM RI periode 2012-2017, kami menerima banyak sekali pengaduan dari masyarakat di seluruh tanah air terkait dengan persoalan yang dihadapi masyarakat luas, khususnya di bidang pertambangan. Kalau boleh saya refleksi sedikit, bahwa yang dikeluhkan oleh masyarakat itu ada 3 orang, ada 3 institusi.
Pertama yang dinilai masyarakat luas paling jahat gitu, paling melanggar HAM, mengambil hak-hak rakyat, itu adalah polisi. Itu polisi. Jadi mohon maaf kalau ada polisi yang hadir di sini, ini data ya yang disampaikan oleh masyarakat. Jadi dialah sumber dari segala malapetaka yang dihadapi masyarakat menurut pengadu-pengadu yang berjumlah hampir 10.000. Jadi Komnas HAM itu seperti pasar. Datang yang diadukan itu pertama polisi. Yang kedua yang dianggap paling kejam pada masyarakat itu adalah pengusaha, gitu, korporasi. Karena dia juga mengambil tambang, menguasai lahan, dan menggunakan juga preman-premannya. Ya. Pengusaha-pengusaha etnis Cina dalam negeri atau pengusaha-pengusaha asing, mereka sangat kejam pada penduduk miskin setempat yang mengambil alih seluruh kekayaan alamnya di daerah. Gitu. Yang ketiga yang diadukan juga masyarakat itu adalah Pemda. Pengusaha-pengusaha ini bersekongkol dengan aparat di daerah dan Pemda bisa memberi izin, memberi rekomendasi dengan juga dukungan pemerintah pusat gitu ya. Jadi kalau saya hitung dari persentase ini sekitar 36% yang diadukan masyarakat polisi. Yang kedua ada sekitar 26% itu adalah pengusaha dan sekitar juga 25-26% itu adalah Pemda gitu ya. Jadi itu sebenarnya anatominya. Mengapa Pemda perlu bersekongkol dengan pengusaha? Karena untuk jadi bupati, jadi wali kota itu kosnya mahal. Bisa 100 miliar gitu ya, atau bisa lebih gitu ya. Sehingga kalau tidak ada duit panas dari pengusaha-pengusaha ini, terutama pengusaha-pengusaha etnis keturunan Cina atau etnis Cina Singapura, Malaysia dan sebagainya, itu kalau gaji saja yang diharapkan dari bupati, wali kota atau gubernur itu harus bekerja hampir 200 tahun baru kembali. Jadi dengan itu satu keberkahan yang diperoleh dari pengusaha ini karena didukung oleh Pemda. Nah, jadi itu hampir semua masalah yang dikeluhkan masyarakat itu terfokus ketiga orang ini, polisi, pengusaha, dan Pemda. Isu yang dilontarkan dari masyarakat itu, isu substansinya, pertama, masyarakat merasa hidupnya jadi berubah karena sumber pendapatannya, sumber kesejahteraannya itu dirampas oleh tanahnya diambil, lahannya diambil, mereka digusur paksa seperti kayak Pulau Rempang itu ya. Jadi dipaksa gitu orang eksodus karena ada pengusaha Cina yang mau masuk waktu itu ya. Tapi saya tidak tahu apakah ini sekarang warga Pulau Rempang ya masih ada di sana berabad-abad, masih punya hak untuk hidup di pulau itu. Jadi isu sumber hidupnya dirampas oleh persekongkolan kekuasaan. Adalah ketidakadilan. Kalau dia perkara dengan pengusaha, perkara dengan aparat, dia pasti kalah, gitu ya. Dan sumber yang ketiga, masalah ketiga yang besar ini, jadi sekitar 98,8% seluruh masalah yang diajukan oleh masyarakat itu ke Komnas HAM adalah hilangnya rasa aman. Jadi hilang sumber nafkah kehidupan, ada ketidakadilan, dan hilang rasa aman. Itulah yang menyebabkan lapuk masyarakat itu dari dalam. Jadi dia decay from the within. Dia tidak berdaya. Itulah sebabnya ada 4 pengusaha, kekayaannya hampir sama dengan setengah penduduk Indonesia. Ya, kita lihat di laporan Bank Dunia dan laporan. Inilah kesenjangan yang mungkin paling ekstrim karena ketiga orang ini, polisi, pengusaha, dan Pemda itu bersekongkol dan memberi karpet merah ke pengusaha-pengusaha ini, terutama pengusaha Cina. Oleh yang kedua, ini yang saya ingin sampaikan, apa yang disampaikan Pak Yusuf Kalla, 90% tambang di Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, di Morowali, di Sulawesi Tengah,
itu dikuasai Cina. Itu kata beliau, itu ditulis bahkan di Kompas, dan itu seperti lebih kejam dari penjajahan Belanda, sebab kesejahteraan masyarakat di sana tidak berubah gitu kan ya. Jadi saya kira kita perlu ada koreksi mendasar, apakah kita mau selamat ataukah kita mau bubar gitu ya. Kalau toh tidak hancur kata Bank Dunia, kita hancur atau lapuk dari dalam. Nah, oleh sebab itu saya kira ada satu terobosan. Ini tidak apa-apa saya share sedikit ya. Ini ada panduan dari Bank Dunia bagaimana Pemda, aparat keamanan dan pengusaha itu ya mengikuti panduan ini, dan ini panduan ini bagus. Ini kalau bisa ini diterjemahkan ya dalam bahasa Indonesia. Bagaimana supaya acuan dari seluruh dunia ini, bagaimana kebijakan-kebijakan yang bekerja di daerah itu, bupati, wali kota, DPR, DPRD, segala macam, itu mengikuti prinsip-prinsip fundamental yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ini. Dan juga ada prinsip-prinsip operasional gitu. Prinsip-prinsip ini sebenarnya sama dengan paham Pancasila. Jadi sini sebut state must protect against human rights abuse within their territory or jurisdiction by third parties, including business enterprise. Jadi pengusaha itu tidak bisa seenaknya di situ menguasai wilayah masyarakat setempat di sini. This required taking appropriate steps to prevent, investigate, punish, redress such abuse through effective policies, legislation, regulation, and adjudication. Sekitar ada 70 provinsi prinsip ini. Jadi tidak boleh ada kebijakan-kebijakan yang memiskinkan orang gitu ya. Tidak boleh ada kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasi orang gitu ya. Tidak boleh ada kebijakan-kebijakan yang tidak adil yang membuat rasa tidak aman. Jadi kalau toh kita tidak mengaku bahwa negara berpancasila, tapi masih mengakui bahwa kita bagian dari masyarakat global, panduan Bank Dunia PBB itu tadi perlu dijadikan rujukan. Apalagi kalau kita mengaku punya Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, just and civilized humanity, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa 90% tambang ini dikuasai oleh Cina? Sekira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hafid telah menyampaikan tanggapannya pada hari ini. Mungkin sebelum ditutup kita akan ada closing statement-nya para hadirin semua yang akan disampaikan oleh Ibu Sri dan juga Pak Ilham. Mungkin kepada Ibu Sri bisa menyampaikan closing statement terkait webinar pada hari ini. Iya, baik. Closing statement dari saya. Pemanfaatan lahan di bekas tambang itu sangat potensi untuk dikembangkan. Untuk itu memerlukan model komunikasi dan juga gaya komunikasi yang tepat, seperti misalnya gaya komunikasi asertif itu bisa menjadi pilihan. Kemudian dengan penglibatan partisipasi masyarakat itu juga menjadi salah satu antisipasi agar tidak terjadi konflik, sekaligus juga menumbuhkan rasa memiliki dengan dialog dan juga kolaborasi ya, pentahelik, konsep pentahelik itu memungkinkan kegiatan-kegiatan rehabilitasi ini bisa mencapai ini ya tujuannya, sehingga bisa berdampak positif pada ekonomi viable, kemudian secara lingkungan, secara ekologis juga secara sosial juga memberi dampak rasa aman, secara ekonomi menguntungkan, produktif ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri atas penyampaian closing statement-nya. Mungkin selanjutnya akan ada closing statement oleh Pak Ilham. Kepada Pak Ilham, disilakan. Ya,
Terima kasih, Wifa. Sektor pertanian masih menjadi salah sektor unggulan yang menjadi prioritas kita, terutama sebagai penopang ekonomi. Karena itu di Maluku, pertanian memberikan kontribusi hampir mencapai 25% terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku. Karena itu kita berharap pembangunan sektor pertanian, kemudian investasi di pertambangan, jangan sampai pembangunan di sektor pertambangan terutama dapat menghambat ataupun merusak lingkungan yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap aktivitas pertanian, terutama dalam jangka panjang. Kita harus yakin bahwa sampai dengan saat ini, pertanian masih menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap perekonomian nasional dan menjadi salah satu sektor yang akan memberikan terutama bagi kebutuhan masyarakat sebagai penyedia pangan di Indonesia, lebih khusus termasuk di Maluku dan Maluku Utara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham. Mungkin yang terakhir akan ada closing statement oleh Pak Sekda, yaitu Pak Kadri. Mungkin kepada Pak Kadri silakan. Mohon maaf Pak Kadri, masih di mute. Oke, baik, maaf tadi sinyal ya. Baik, terima kasih atas kesempatan closing statement yang diberikan kepada saya. Saya memberikan apresiasi kepada semua sivitas akademik UIN yang telah melahirkan gagasan dalam acara Dr. Zoom ini. Pak Kadis Pertanian, Ibu yang saya tidak bisa sebutkan namanya, memang dunia pertambangan Provinsi Maluku Utara harus menjadi keroyokan positif secara nasional, sehingga kita ingin bangkit bersama. Ada one day one innovation, setiap hari harus ada inovasi di dunia-dunia eksploitasi pertambangan. Ini sekali sehingga pertanian harus sejajar dengan pertambangan dalam konteks dan konsep yang lain. Tapi pada intinya sama-sama memacu dan mewujudkan ekonomi growth, pertumbuhan ekonomi yang sustainable. Ini yang kita inginkan dalam rangka mencapai pembangunan development goals ke depan. Perlu kami sampaikan bahwa kondisi lingkungan memang tak terelakkan lagi. Untuk itu monitoring ekologi menjadi penting. Kita tidak inginkan bahwa eksploitasi tambang akan memberikan kontribusi negatif terhadap cemaran lingkungan perairan. Kita tahu bahwa ada biologi oksigen demand, lalu kemudian kimia oksigen demand. Kita tidak inginkan Maluku Utara ke depan menjadi perairan yang retai, perairan yang berbahaya terhadap populasi manusia ke depan. Untuk itu saya berpikir agenda Maluku Utara bukanlah cuma agenda Maluku Utara sendiri, tapi ini merupakan agenda provinsi-provinsi tetangga yang tentu di situ ada potensi kompetitif dan potensi komparatif yang kita akan bangun bersama dalam rangka mewujudkan Indonesian Golden, Indonesia Emas yang dicanangkan visi nasional oleh Pak Jokowi 2045. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kadri. Mungkin sebelum menutup akan ada ucapan penutup dari Pak Abdul Haris Fatgipon selaku Wakil Dekan 3 FIS UIJ kepada Pak Haris. Disilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami mewakili pimpinan universitas ya, dalam hal ini Pak Rektor. Beliau meminta pamit duluan karena ada kegiatan lain pada pagi hari ini. Beliau melakukan apresiasi, menyampaikan apresiasi atas kehadiran stakeholder, pengambil kebijakan ya, kemudian dari kalangan kampus, dalam hal ini Universitas Padjadjaran, Fakultas Pertanian, Bu Sri. Kemudian hadir juga Prof. Hafid ya, dari stakeholder ada Pak Ilham, Pak Kadri ya. Nah, kita lihat tadi yang telah disampaikan bahwa tambang satu sisi yang membawa kemanfaatan ekonomi,
Tetapi investasi tanpa kontrol berdampak pada pencemaran lingkungan, rusaknya sistem sosial yang dirasakan oleh masyarakat yang berada pada wilayah sekitar tambang. Kami juga akan melakukan kegiatan selanjutnya dalam diskusi-diskusi tema-tema strategik yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara. Diskusi ini minggu depan kami akan lanjutkan dengan topik pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan. Topik ini menarik karena menjadi perhatian dari berbagai media massa nasional. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang hadir dari berbagai wilayah Nusantara. Saya tercatat dalam ruang Zoom ini dari Sumatera sampai Maluku. Kehadiran kita ini merupakan wujud komitmen dan tanggung jawab kita terhadap masa depan Indonesia dalam hal ini bagaimana agar kita tetap menjaga kelangsungan sumber daya alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haris. Oke, baik mungkin tadi akan menutup sesi pemateri pada hari ini. Namun sebelum itu akan ada pemberian sertifikat kepada para pemateri. Mungkin bisa kepada teman-teman panitia bisa dibantu di share screen untuk sertifikatnya. Baik, untuk sertifikat pertama akan diberikan kepada Ibu Sri Fatimah PhD. Oke, baik. Mungkin kepada teman-teman panitia dokumentasi bisa dibantu. Baik, saya izin ambil alih untuk memandu dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, mungkin sudah ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Sri Fatimah PhD selaku dosen dari Universitas Pajajaran ya Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu untuk ilmu yang telah disampaikan. Baik, mungkin selanjutnya akan ada pemberian sertifikat kepada Pak Ilham. Kepada teman-teman panitia bisa dibantu untuk share screen. Baik, bagaimana teman-teman panitia? Apakah bisa di-share screen? Baik, mohon ditunggu Pak Ilham. Baik, selanjutnya akan ada pemberian sertifikat kepada Bapak Dr. Ilham Tauda SPMSI selaku pembicara pada hari ini. Baik, mungkin kepada teman-teman dokumentasi bisa dibantu. Baik. 1, 2. Baik, mungkin saya bantu hitungnya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Pak Ilham selaku Ya, Kepala Dinas sama-sama. Pertanian Terima kasih. Provinsi Maluku telah menyampaikan materi pada hari ini. Prof. Hafid, terima kasih banyak. Kita Idris, Pak sama-sama. Ilham ya, teman-teman ya, Alhamdulillah. Pak Kadri. Terima kasih Pak Haris, Ya, Pak oke, terima kasih Hafid, banyak. Ya. Terima kasih Pak Pak Salam. Kadi. Ya, sama-sama Pak Kadis. Terima kasih. Sama-sama ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Haris. Iya, iya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu pada Pak Jo, luring ya. Insyaallah. Ya, terima Pak kasih Sekda teman-teman Maluku Utara, panitia. terima kasih. Iya, nanti Pak Kadri kalau ke UNJ mampir, Pak Ilham ya. Oke. Siap. Kuliah tamu. Ya Pak Ketua Senat nanti bisa diundang nih Pak Ketua Senat, Pak Sekda. Amin. Terima kasih. Pak Ilham, sukses selalu Pak Ilham. Amin. Ya, semua. Terima kasih. Mbak Nadia, Fajira, Pak Kadis, moderator. sukses Pak Kadis. Baik, Ya, Bapak. semua. Terima kasih. Terima Kita kasih. foto bersama belum ya?
Pak. Baik, Bapak, akan dilanjutkan oleh MC, Bapak. Bapak Oke, Jo, oke, selamat oke, Bapak jangan Jo. dulu keluar ya, foto bersama dulu. Baik, pada MC disilakan untuk mengambil alih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memandu jalannya penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan closing statement. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu pembicara yang sudah menyampaikan materi. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu pembicara bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya Amin. yaitu selanjutnya yaitu sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh si dokumentasi. Kepada si dokumentasi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya izin ambil alih. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Ini slide kedua, 1, 2, 3. Ini slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Yang terakhir, slide ke-6, 1, 2, 3. Oke, sudah semua, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada si dokumentasi yang sudah mendokumentasikan acara kita pada hari ini. Tidak terasa telah sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ibu serta teman-teman yang sudah hadir di acara webinar kita pada hari ini. Saya Gofari Dito Laksamana dan rekan saya Nadia Nur Fazira, selaku MC pada pagi hingga siang hari ini, kami pamit undur diri. mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam, terima kasih. Izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Dok Fari. Pak Haris, makasih banyak. Pak Ilham, pamit. Semua Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Terima Ya, kasih. terima kasih. Izin live. Pak Kadis, sehat Pak Kadis. Ya, izin live. Terima kasih. Hormat dari KKT, Pak Kadis. Pak Rocky, selamat siang Pak Rocky. Hormat Pak Kadis. Buat teman-teman distan, si Maluku. Siap, dadah Pak Fahmi. Pak Rocky Polarir, selamat siang. Ya, Pacak Teterisa. Teterisa bagaimana? Posisi. Baik. Mantap. Itu Pak Yosi Watimena sudah keluar ya? Untuk para peserta, Bapak Ibu dan teman-teman dipersilakan untuk meninggalkan Zoom ini. Terima kasih.